Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan channel saya Saiful Furqon. Semoga setelah selesai video ini, mohon dengan sangat di like, di komen, dan juga di subscribe bagi yang belum mensubscribe-nya. Terima kasih, mudah-mudahan amal saudaraku mendapatkan amalan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada senja pagi ini kita diberikan sehat walafiat dan juga diberikan berkah ilmu, berkah rizki. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, pasangan kita menjadi soleh, tetangga kita juga pada soleh, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini saya ingin menasehati, terutama adalah pada diri saya sendiri, karena kita sebagai manusia yang mungkin tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, banyak lupa daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin menasehati yang berkaitan dengan janganlah kita melalaikan sholat, ya, apalagi meninggalkannya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan pada kita di dalam ayatnya surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Wallahu a'lam bimuradi. Fawailun, celaka. Siapa yang celaka itu? Lil musallin, orang yang sholat. Orang yang sholatnya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Lalai akan waktu, lalai akan bacaan, lalai juga akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita rasakan di dalam melaksanakan sholat adalah, hadirin pemirsa Allah Subhanahu wa taala, sangat sekali banyak godaannya. Mana di antaranya? Ketika kita takbir, kita masih ingat kepada Allah, kita ruku masih ingat, tapi ketika kita mau sujud, terkadang terbetik di dalam hati kita adalah undur kada. Ingat kebun, ingat sawah, ingat pekerjaan, ingat anak, ingat sesama. Ini sengaja bahwa syaitan akan menggoda kita, terutama dalam melaksanakan sholat. Karena itulah kita saling mengingatkan bagaimana caranya supaya kita adalah tidak lalai dalam sholat. Pertama adalah kita harus fokus dalam melaksanakan bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang utama dan paling pertama. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tampak dalam kehidupan kita bersikap disiplin, baik itu di dalam pekerjaan, disiplin di dalam hidup berumah tangga, hidup bertetangga, hidup bernegara, sehingga terwujudlah pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sesamanya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjaga supaya kita tidak lalai sholat? Pertama adalah kita ingat bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling utama. Karena ibadah yang paling pokok dan utama, kita harus mengutamakan. Apa yang diutamakannya? Pertama, kita harus belajar apa yang akan kita baca di dalam sholat itu. Kita harus tahu, minimal ya hafal akan bacaannya. Setelah kita hafal bacaan, lalu yang
Yang keduanya kita harus tahu terjemahnya, artinya. Dan yang ketiga adalah kita harus mampu dan belajar sekuat tenaga untuk melaksanakan isi dari sholat. Kenapa? Karena isi dari sholat itu adalah bersikap tegas, tepat, dan mendapatkan kehidupan di masa yang akan datang dan juga kehidupan di dunia ini, yaitu bersikap yang baik terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap sesama. Kenapa? Karena disiplin dari sholat itu. Maka jagalah sholat. Dalam kata-kata diistilahkan, jagalah sholat, jangan kau kotori. Jagalah sholat, lentera hidup ini. Bila sholat kau tetap jaga, hidupmu pasti bahagia, di akhirat masuk surga. Jika sholat kau tidak jaga, hidupmu pasti sengsara, di akhirat masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Marilah kita dari mulai sekarang menjaga sholat dengan kita meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan sholat itu, dan marilah kita laksanakan isi daripada sholat tersebut. Jangan sampai bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Maryam ayat 31, akibat daripada orang yang melalaikan sholat. Diingatkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahus karim. Akan tampak, akan ada di hari kemudian orang yang melalaikan sholat, orang yang tidak memperhatikan sholat. Akibatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melalaikan sholat, mengikuti hawa nafsunya, fasaufa yalqawna ghayya, akan menemui kehidupan yang tidak sempurna, akan menemui kehidupan yang hancur, baik di dunia dan di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya ingin berbagi perasaan dan berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bahwa kita ini adalah tidak terlepas kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah kami yang mampu mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan begitu pula anak keturunan kami. Ya Rabbana innaka raufur rahim. Akhirnya sebelum ditutup, mari kita membacakan lantunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah permohonan. Mudah-mudahan ini menjadikan satu isyarat untuk kita bisa terbetik hati kita untuk lebih memperhatikan kepada ibadah kita dalam sholat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika holy
kulli haulim mina ahwali muktahimi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.